cara melakukan pemecahan roti dalam kisah perjamuan Ekaristi, ataupun melakukan pembasuhan kaki dalam kisah yang dihadirkan oleh Injil Yohanes dan kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Kalau kita merenungkan tentang inti dari Ekaristi maupun dari kisah pembasuhan kaki, maka ada 4 kata kunci yang mesti selalu melekat di dalam hati kita. Dan kata kunci itu adalah menggambarkan tentang Ekaristi itu sendiri. Apa itu kata kuncinya? Diambil atau dipilih, diberkati, dipecah-pecah, dan diberikan atau dibagi-bagi. Maka saya mau mengajak kita semua merenungkan tentang misteri pada hari ini yang dirayakan pada hari ini berdasarkan 4 kata kunci ini. Diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi. Kita saya rasa kita punya pengalaman konkret tentang bagaimana itu dipilih. Pengalaman yang kecil-kecil saja di dalam hidup sehari-hari. Anak-anak di sekolah, ya, di antara mereka biasanya ada yang lalu dipilih menjadi ketua kelas, OMK, koordinator OMK. Anda di lingkungan ada yang dipilih menjadi ketua lingkungan. Tetapi apa makna dipilih di sana? Seringkali kata dipilih itu punya makna bahwa ketika sesuatu dipilih, yang lain disingkirkan, yang lain dikecualikan. Contoh paling jelas itu pada saat pemilihan, entah pemilihan presiden, entah pilkada, ya, pemilihan anggota DPR, ya. Yang terpilih berarti yang lain dikecualikan, disingkirkan. Ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Tetapi rupanya makna dari dipilih yang ingin dihadirkan dalam peristiwa malam hari ini itu bukan dipilih dalam arti ketika kita menyadari bahwa kita itu dipilih, itu bukan berarti mengecualikan atau mengesampingkan yang lain. Nah, saya terbantu untuk merenungkan ini dengan merunut kembali perjalanan panggilan saya. Saya masuk seminari menengah itu tahun 95, tingkat SMA. Pada waktu itu teman seangkatan saya 57 orang. 1 minggu 2 orang pulang. Ya, sehingga selama tahun pertama praktis kami hanya ber-55. Ketika di akhir seminari menengah, pada masa-masa akhir lalu harus membuat pilihan. Ada yang mau melanjutkan kemana, sehingga tidak semua lalu memutuskan untuk melanjutkan menjadi imam. Bahkan sebagian besar itu tidak lanjut sebagai calon imam. Dalam perjalanan waktu selama 14 tahun, sampai saatnya dalam persiapan itu lalu satu persatu seangkatan itu ditabiskan. Akhirnya dari 57 orang itu 9 orang diambil untuk menjadi imam. 3 imam keuskupan Semarang, 3 imam keuskupan Bandung termasuk saya, 2 imam Yesuit, 1 imam Fransiskan. Perjalanan beberapa tahun menjadi imam, 1 sudah dipilih untuk menerima anugerah hidup kekal mendahului kami, sehingga kami sekarang tinggal ber-9.
Kalau merenungkan itu, maka menjadi begitu kuat tentang apa yang disebut sebagai dipilih itu. Tetapi dipilih di situ bukan berarti bahwa ketika kami yang bersembilan itu dipilih untuk akhirnya menjadi imam, bukan berarti yang lain itu tidak dipilih. Mereka dipilih Tuhan untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Bukan berarti mereka dikecualikan. Maka kita diajak untuk merenungkan tentang dipilih, keterpilihan ini dalam arti seperti itu. Kita dipilih bukan berarti orang lain tidak dipilih. Kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tentang pribadi kita bersama-sama dengan yang lain, bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikasihinya. Dan dipilihnya kita itu melalui anugerah sakramen baptisan. Dan kita malam hari ini berkumpul di sini bersama-sama untuk merayakan anugerah pilihan itu. Kalau coba untuk merenungkan itu, maka bisa mencoba untuk menggali. Saya dulu menjadi Katolik itu kenapa? Bisa macam-macam alasannya. Ada ya karena memang sama orang tuanya dibaptiskan, orang tuanya sudah sama-sama Katolik, maka begitu lahir belum bisa apa-apa juga sudah dimintakan untuk dibaptiskan. Tetapi ada cara yang lain juga, ada cara keterpilihan yang lain. Ada yang dibaptis ketika usia sudah dewasa juga, dengan berbagai macam alasan juga. Apapun alasannya yang muncul, itulah cara Tuhan untuk memilih kita. Maka kita diajak untuk menyadari bahwa kita itu sama-sama sebagai orang-orang yang dipilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Nah, nanti lebih lanjut akan diajak untuk merenungkan, bukan karena kita itu pantas, bahkan kita itu penuh dengan ketidakpantasan, tetapi kita dipilih untuk dikasihi. Itu diambil. Jadi diambil itu diambil untuk dikhususkan, disisihkan. Bukan berarti menyingkirkan yang lain, tetapi ada panggilan yang melekat di dalam diri kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, diberkati. Kita itu kalau kita merenungkan tentang apa yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidup kita, akan menjadi sulit untuk bersyukur ketika kita membayangkan bahwa anugerah itu adalah anugerah yang luar biasa. Tetapi mari kita coba untuk merenungkan bagaimana berkat Tuhan itu melimpah di dalam hidup kita melalui hal-hal yang sehari-hari. Anda datang ke sini, tadi sore jam 5 itu sudah hujan kan ya. Lalu saatnya menjelang misa, hujan sudah berhenti. Itu berkat Tuhan. Bahwa dihujani dulu pada saat kita merayakan pembasuhan kaki hari ini ya. Bumi sudah dibasuh oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan kita merayakan perayaan kita malam hari ini. Tapi itu bisa dianggap juga bukan sebagai berkat ya. Kalau kita hanya memandangnya dengan sebelah mata, hujan, wah jadi ke gereja atau tidak. Tetapi kita bisa memaknai itu sebagai berkat. Anda yang mungkin setiap hari berangkat kerja terikat jam kantor, guru-guru biasanya kan jamnya tetap. Yang bekerja di pabrik jam sekian sudah harus masuk, kebetulan suatu ketika entah kenapa terlambat bangun. Jadi terburu-buru, mau mandi juga mungkin tidak sempat.
terburu-buru jalan, kok pas saat itu Anda perginya mepet, jalan itu dilancarkan, lampunya pas hijau semua. Berkat itu kadang-kadang tidak disadari sebagai berkat seperti itu. Hal-hal yang seolah-olah remeh. Tetapi kalau kita merenungkan peristiwa-peristiwa kecil itu adalah berkat yang diberikan Tuhan untuk menyertai perjalanan hidup kita. Yang ketiga, dipecah-pecah atau dihancurkan. Kan roti itu dipecah-pecah ya. Bagaimana kita merenungkan tentang hidup kita yang dihancurkan ini? Kita bisa merenungkannya dengan cara begini. Kehancuran itu adalah bagian dari pengalaman manusia, pengalaman kita. Dan rasanya sudah menjadi seolah-olah melekat di dalam ciri kita sebagai manusia, bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan rusak. Jadi baik itu kerusakan yang kita lihat di dalam diri kita sendiri, hubungan kita di dalam relasi-relasi kita, ataupun keadaan dunia di mana kita hidup, itu adalah gambaran yang mungkin bisa mewakili situasi kehancuran, dipecah-pecah. Kita seringkali menjadi lebih akrab dengan bagian kehidupan kita yang rusak dan penuh dosa. Dan semakin kita bertambah usia, kita semakin menyadari ada lebih banyak dosa kita. Ingat bacaan Injil beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ketika seorang perempuan berdosa dihadapkan kepada Yesus untuk dihukum rajam. Lalu dikatakan oleh Yesus, siapa yang merasa tidak punya dosa, silahkan melemparkan pertama. Yang pergi duluan siapa? Yang paling tua. Karena yang paling tua yang merasa dosanya banyak. Kadang-kadang kita semakin tua justru semakin tidak menyadari bahwa kita itu lebih banyak dosanya. Padahal dalam kenyataannya begitu. Semakin bertambah usia, kita semakin bertambah kelemahan kita. Situasi kerusakan di dalam diri kita. Semakin kita mengenali diri kita, keadaan diri kita dengan jujur, entah itu apa yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, hal-hal itu semakin meyakinkan diri kita tentang kerusakan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kedalaman batin, kalau kita mencoba untuk menyelami itu secara batin, kadang-kadang itu pun tidak memberikan penghiburan. Artinya tidak hanya melihat sebagai sesuatu secara fisik, segala sesuatu secara fisik, tetapi dalam kacamata rohani kita tetap menyadari bahwa ada kerapuhan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin ada begitu banyak kerapuhan di dalam diri kita. Namun misteri yang kita rayakan hari ini bukan pertama-tama mengajak kita untuk meratapi kerapuhan dan kerusakan diri kita, keterpecahan diri kita. Tetapi justru sebaliknya, kita diajak untuk menyadari bahwa di tengah-tengah keterpecahan, kerusakan diri kita itu, kasih Allah itu jauh lebih besar. Dan kita tidak didiskualifikasi gara-gara kerusakan itu. Kita dengan penuh kerahiman senantiasa diundang untuk mendekati Allah, berbalik kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Seringkali kita justru sering menggunakan kerusakan kita,
kerusakan yang ada di dalam dunia ini untuk mengecualikan atau bahkan mendiskualifikasi orang lain, menyingkirkan orang lain, padahal sama-sama rusak. Kita semua rusak dan berdosa, tetapi Tuhan masih terus-menerus menggunakan kita untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya. Maka kerusakan itu kalau dipandang di dalam kacamata iman, bukan membuat kita terpuruk dengan kerusakan itu, tetapi justru akan bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Contohnya sangat konkret. Kita semua ingat pintu-pintu ini kan 2 tahun yang lalu sudah kondisinya jelek sekali. Kalau pintu itu tidak seperti itu, tidak rusak seperti itu, tidak akan menjadi bagus seperti sekarang ini. Kalau kita memandangnya dalam kacamata iman dan harapan. Ini menunggu bangku-bangku ini ya. Kalau bangku ini tidak rusak sekarang, ini sampai kapan nanti tidak akan pernah ganti. Tetapi karena kita melihat itu rusak, lalu ada panggilan untuk memperbaikinya, membuatnya menjadi bagus. Nah, itu kalau kita memandang kerusakan itu dalam kacamata iman dan harapan. Tetapi kalau hanya kita lihat dalam kacamata manusiawi, maka kerusakan itu hanya akan semakin membuat kita menjadi semakin terpuruk. Dan kalau kita merenungkan tentang kerapuhan diri kita sebagai manusia, maka kita bisa melihat model yang dihadirkan oleh Yesus ini dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Di Jepang itu ada suatu karya seni, namanya itu kintsugi. Apa itu kintsugi? Jadi di sana itu kalau ada pot tembikar pecah, retak, pot itu tidak dibuang. Bahkan lalu dibuat karya seni. Pot yang sudah pecah itu disatukan, lalu bekas-bekas bagian-bagian yang pecah untuk menyatukan itu disatukan dengan apa? Disatukan dengan emas atau perak. Sehingga mangkok yang tadinya pecah itu ketika diubah menjadi seperti itu, Anda bisa bayangkan harganya mungkin akan jauh berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Jadi bagian sambungannya itu diisi dengan sepuhan, sekurang-kurangnya sepuhan emas. Sehingga orang tidak lagi terfokus pada pecahan-pecahannya, tetapi bahwa itu lalu terbentuk menjadi sebuah karya seni yang bagus. Nah, mari kita mencoba untuk membayangkan itu, diri kita itu seperti itu. Dan Tuhan memoleskan ya tadi lapisan emas, lapisan perak untuk menyatukan pecahan-pecahan hidup kita itu. Hidup kita yang penuh dengan kerusakan itu disatukan dengan itu. Kerusakannya, pecahannya tetap ada, tetapi nilainya menjadi berbeda di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat bagaimana kerusakan itu mengundang yang namanya pemulihan, mengundang yang namanya perbaikan. Segala sesuatu yang rusak itu sebisa mungkin kita perbaiki, kecuali mentalitas kapitalisme sudah masuk ya, lalu segala sesuatu yang rusak itu dibuang. Tetapi Tuhan itu cara bertindaknya adalah cara bertindak di mana yang rusak itu dipulihkan.
Dan tentu saja itu yang diharapkan juga menjadi cara kita untuk bertindak. Yang terakhir, dibagi-bagi atau diberikan. Jadi roti setelah diambil, pecah-pecah, diberkati, dipecah-pecah, dibagikan, diberikan. Salah satu hal yang kalau kita coba untuk renungkan seringkali tidak kita sadari di dalam hidup kita sehari-hari ketika kita tidak merenungkannya, tetapi sekedar jalan. Kita itu, coba nanti cek masing-masing, akan memiliki dorongan untuk memberikan yang lebih ketika justru kita itu pernah mengalami keadaan kurang. Sebaliknya, ketika kita hidup berkelimpahan, ini agak aneh sebetulnya. Justru dorongan untuk memberikan itu kadang-kadang lebih kecil. Kenapa? Karena di dalam kelimpahan itu seringkali kita sampai pada situasi di mana kita tidak pernah merasa cukup. Cukup untuk diri kita sendiri. Maka renungan tentang diberikan, dibagikan ini tidak terpisahkan dari poin sebelumnya. Kerusakan, dipecah-pecah, kehancuran. Artinya apa? Kita sadar hidup kita itu penuh dengan keretakan, dengan keterpecahan, tetapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbagi kepada orang lain. Kalau menunggu semua orang menjadi pribadi yang sempurna, maka tidak pernah akan ada satu orang pun yang berbagi. Justru semangat berbagi itu menjadi penuh makna ketika itu dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya masih penuh dengan kekurangan. Maka di sana semangat berbagi itu berlaku untuk semua. Bukan hanya untuk mereka, untuk kita yang merasa sudah penuh dengan kelimpahan, sudah memiliki banyak hal, tetapi justru karena kita sadar kita ini masih penuh dengan kekurangan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inti dari apa yang dihadirkan melalui bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk merenungkan tentang anugerah keterpilihan kita, tentang berkat-berkat yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi juga tentang kerapuhan kita, tentang kehancuran hidup kita, tentang keterpecahan kita. Tetapi tidak melihat keterpecahan itu di dalam kacamata manusia, tetapi dalam kacamata iman dan harapan, sehingga meskipun kita ini kurang, kita masih bisa berbagi. Mungkin masih agak cukup abstrak merenungkan kapan sih, kalau merenungkan tentang dipilih, ya Anda tinggal mengingat kembali kapan Anda dibaptis, kapan menerima sakramen komuni pertama, kapan menerima sakramen pengumatan. Diberkati, ya tinggal merenungkan apa saja berkat yang Anda terima di dalam hidup. Berkat yang kecil-kecil tadi, tidak usah mencari berkat yang besar-besar dan luar biasa. Banyak berkat disediakan. Dan kalau kita merenungkan, mungkin sehari itu ada begitu banyak berkat. Tetapi merenungkan tentang keterpecahan kita, kehancuran kita, ini permenungan bukan permenungan yang mudah untuk setiap orang. Mungkin tidak terlalu mudah untuk menemukan situasi itu di dalam diri. Supaya menjadi lebih konkret, apakah Anda adalah orang yang pernah mengalami berbagai macam persoalan di dalam hidup? Atau selama ini baik-baik saja, tidak pernah ada masalah? Kita setiap orang punya persoalan yang kita hadapi di dalam hidup, dan itulah salah satu contoh bagaimana hidup kita itu dipecah.
dihancurkan kadang-kadang oleh masalah itu. Dihancurkan kadang-kadang harapan kita. Dan ketika kita mungkin suatu saat berbeda pendapat dengan orang-orang di sekitar kita, bukankah itu juga adalah gambaran situasi dipecah, situasi retak? Dan lebih jauh kalau kita merenungkan tentang relasi hubungan kita dengan orang lain, entah orang-orang yang sekedar kita kenal atau mungkin orang-orang terdekat di dalam keluarga, bukankah kadang-kadang di dalam relasi itu juga ada situasi keretakan, keterpecahan? Kita menyadari semuanya itu, tetapi mari kita persembahkan itu di hadapan Tuhan supaya dilem oleh Tuhan tadi. Ya. Dilem dengan tadi, lem emas tadi. Sehingga kita bukan menganggap hidup kita itu hidup yang hancur, tetapi di mata Tuhan hidup kita tetap berharga. Tuhan punya caranya sendiri untuk membuat hidup kita berharga. Tetapi dengan menyadari itu, lalu bagaimana undangan bagi kita hari ini? Tentu saja sama. Jika aku Tuhan dan gurumu melakukan itu, kamu juga wajib melakukannya. Maka kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana di dalam hidup kita ini sudah lebih mengupayakan untuk menyatukan orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi mereka, karena kita sudah diberkati, membagikan hidup kita. Cara membagikan dengan banyak cara. Mungkin itu adalah perhatian kita, mungkin itu adalah sekedar sapaan kita, mungkin itu adalah sekedar senyuman kita, mungkin kita meluangkan waktu untuk mengunjungi, mungkin bahkan memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Ada banyak cara, dan itu adalah sarana bagi kita untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Yesus sendiri. Ia yang adalah roti yang dipilih, diberkati, dibagi-bagi, dipecah-pecah dan dibagikan. Ia yang adalah Allah merendahkan dirinya menjadi seperti hamba, membasuh kaki para muridnya. Dan semuanya itu menjadi contoh bagi kita. Di tengah-tengah kerapuan kita, mari kita juga berusaha untuk menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita hening.